wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Orang tua kami, Bapak Ibu, hadirin hadirat, jemaah Isya dan Tarawih rahimakumullah. Rasulullah menyampaikan sebuah arahan kepada kita. Kullu bani Adam khata'. Semua manusia punya salah, punya dosa. Wa khairu khata'in at-tawwab. Tapi sebaik-baik yang bersalah itu mau taubat. Jadi kalau udah salah semalam Mahmudin pasal ibu, sadar dirubah, Mahmudin sirahi. Alhamdulillah Pak Jumiadi. Lalu tadi sudah dijelaskan bahwa tausiah Ramadan kita dalam kali ini menyambung melanjutkan tausiah semalam. Tapi sebelum kita lanjut, kita ulang sejenak karena lancar kaji. Iya, licin jalan karena dilalui. Bagaimanapun lubangnya kalau tak dijalani kali. Itu betul pepatah dulu ya. Jadi kita ulang semalam ada 5. Sabirin, sodikin, itu aja kan tak belum nak hampir dulu kan. Qanitin, mumfikin, baru itu mustaghfirin. Apa itu sabirin? Sabar. Kalau tak sabar putus. Tapi jangan diam. Kita sholat itu tuh. Jangan terus di ngamuk situ, belum tentu menerima orang tuanya. Ada upaya apa? Nanti ibu yang dekat situ bilang, anak siapa yang di sini? Karena kalau tak nyaman ibadah, tak khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Dari sudut tempat nyaman kita udah. Tengok di sini alhamdulillah. AC sudah masuk. Rapi sudah alhamdulillah. Tapi di sana tuh, malaikat mau mencatat tuh, terkejut lagi. Itu sabar, jangan tinggal diam terus. Nah, gitu ya. Siapa yang paling dekat? Mungkin Pak Jumiadi nanti karena dia dalam sekolah sana mungkin tak diterima. Jadi ada upaya. Dalam hidup ini perlu sabar. Kalau didatangi terus, belum tentu orang tuanya menerima. Dan kita maklum dia anak-anak. Tapi kalau ayah anak-anak, saya ikut datang. Ayo bapak, saya di belakang. Baik. Jadi hidup kalau sabar. Baca Quran mau pandai, 4 bulan tak pandai, mundur. Tak jalan. Beranak harus sabar. Ibu merasakan itu ya. Kalau tak sabar anak-anak, ya Allah, menangis segala. Dikasih makan pun menangis, kasih minum menangis, dipakaian menangis. Udah besar membuat mak menangis. Kan gawat itu. Iyalah, tetangga sabu-sabu menangis mak. Tolong anak-anak remaja. Ketika kita kecil menangis, jangan sampai udah besar membuat ibu bapak menangis. Tapi karena sabar ya, bagaimanapun rewelnya. 3 bulan lalu saya baca Quran. Di rumah sakit Bina Kasih ditangkap seorang ayah. Kenapa? Anaknya kembar menangis. Tak sabar dia. Tak. Satu sekarang, satu meninggal. Ada yang baca? Sunggal. Itu ada tidak sabar. Saya selaku muadzin. Udah ajan kan komat. Kalau ajan tak ada masalah Bapak Ibu. Waktu sholat orang ajan saya boleh. Ada orang sholat sunnah, sedang sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh? Boleh asal ada waktu. Tapi kalau komat, sedang sholat orang, sholat sunat qobliyah, macam Isya tadi, atau besok subuh sedang sholat, saya komat, kan saya tunggu itu. Berarti ada nilai sabar di situ. Udah. Kadang dibilang sama ibu-ibu, Bu, bagaimana? Ada siap? Ya. Ada pula tak sabar bapak-bapak, ditengoknya gitu. Mau ngintip ke orang. Ada etika loh, walaupun sabar. Etika. Saya tanya, udah Bu? Udah. Baru kok.
Tapi si komat tadi harus sabar. Kenapa? Kadang-kadang udah orang tahiyat kopiah subuh besok ini, datang dia sholat sunat. Allah. Nah, ini harus sabar menunggu ini. Saya yakin kan. Nah, yang satu ini kita tunggu nih, gara-gara satu nih udah di rakaat kedua sedang sujud terakhir, datang satu lagi sholat sunat pula aja. Allah. Itu bisa kejadian Bapak Ibu. Tadi di samping sabar, tolonglah pengertianlah yang datang. Gitu. Jadi kita udah sabar, orang tuanya juga pengertianlah. Kan begitu. Walaupun non muslim, justru itu yang dijaga. Kan? Begitu bicara, kok tambah dikuatkannya. Jadi dalam ibadah aja, kita sholat jemaah. Yang di samping saya ini, Allahu Akbar. Dibesarkannya dia didikannya. Di sini pun begitu, sehingga aku terjopi. Sabar aku, ibadah ini, sabar. Nah, sabar, tapi dalam hati lain kali tak mau dekat waktu. Berapa banyak orang waktu sujud begini? Memang dalam hukum laki-laki disunatkan renggang, perempuan disunatkan apa? Tapi jangan pula mentang-mentang renggang, kawan di sampingku perhatikan loh. Ini Allahu Akbar, yang di samping sampai begini. Tapi harus sabar ya. Mana tahu kita begitu. Apalagi Bapak Ibu ke Mekah sana, sabar. Iya kan? Bukan tidak jarang kadang awak sujud, dilangkainya kok gelap, tengok ke atas sudah lagi. Sabar loh, dituntut. Apalagi? Ini pertanyaan jemaah sama saya ingat, Pak Ustadz, kami sholat asar di masjid. Jadi aku ini sampingku tuh asik dirapatkannya, karena sok lurus dan rapat. Menurut dia itu harus lengket. Jadi aku tak tahan lengket geli. Dilengketkannya, aku tarik. Didatangnya lagi, aku tarik. 3 kali Ustaz, aku tarik, ditarik di dorong aja. Coba. Begitu kok kukur, cuma. Salahkah saya, berdosakah, batalkah sholat saya? Bapak tidak batal sholat Bapak. Cuma Bapak sayang tidak sabar. Sholat itu latihan untuk sabar. Tapi beliau batal. Kenapa? Karena ada kalimat aduh. Ada bahasa di luar bahasa sholat. Tak boleh itu. Maka ibu kalau sholat duha besok di rumah, Allahu Akbar. Pada rakaat kedua datang tamu, Assalamualaikum. Jangan sebut salam. Walaupun menjawab salam wajib. Kuatkan Pak. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Sami Allahu liman. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Ganti gaul lagi. Tak boleh. Kalimat apapun tak boleh. Selain oke. Nah, Ustaz, apa sabar ibadah itu lagi? Kadang-kadang imam ini tak mengerti. Tekannya sujud terakhir itu lama. Awak udah tak tahan. Akhirnya, maaf ya, saya gambarkan. Nampak ibu saya? Allahu Akbar. Perhatikan ini, tengoknya imam masih sujud. Artinya sabar ketika imam belum sujud, belum bangkit, tapi imam pun mengerti. Kita saling sabar dan mengerti kenapa tak semua yang tahan sujud lama. Tapi ketika kau sendiri sholat, umpamanya sholat tahajud, tak bangkit pun tak apa. Meninggal ya Pak. Ustaz, ada rupanya orang meninggal sujud. Habibullah di Helmet karya 2. Kami panggil Bang PT. Waktu sujud meninggal. Sholat asar ada. Bagus ibu. Bapak mau seperti itu? Aku doakan nanti.
Takut. Pak Anan takut. Ya takut lah, kenapa? Dulu aku ingat Pak Anan waktu sakit aku udah gini-gini. Iya, tapi alhamdulillah orang yang mungkin orang tak berapa datang, aku datang udah ada dia. Sehat alhamdulillah. Kalau dulu waktu Topung Tawar si apa itu yang di dekat Padang? Wati. Nah, Wati. Jemaah saya datang Pak Anan. Fasilitas haji itu. Aku berdoa juga itu. Ya Allah sembuhkanlah. Iya kan? Baik. Kedua, sedikit jujur. Harus jujur. Kalau jujur aman. Maling jujur aman. Iya betul itu Pak. Dia biasa. Datanginya. Baju baju Jumiadi. Tadi ku curi kereta bapak ini. Kata jadi, oh iya, jangan kau curi itu jalan-jalan itu. Aman, tak jadi. Jadi siapapun jujur, itulah yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan. Makanya, kenapa terjadi jual sapi, daging sapi, dijual daging tak jujur? Tak jujur. Teganya dia itu. Padahal Omai Rama udah lama mengatakan teganya. Jujur ya, sama orang tua jujur. Maka tahan aku buka ya, itu Pak Farida. Dari berbuka yang di ada begitu anak yang diam. Ayah anak pun kadang mah. Jujur kenapa sih? Itu kedua. Yang ketiga konitin, taat. Apapun keadaan kita, ingat perintah Allah jangan tinggalkan. Sibuk Ustaz, aturlah waktu. Sholat pun tak boleh ditinggal. Sakit Ustaz, sholat orang sakit. Tak bisa duduk berdiri. Masih kuat. Tak bisa apa adanya. Jujur dan taat. Maka alhamdulillah Ramadan mendidik ini. Mana takut orang meninggalkan sholatnya, makanya rame. Coba kita bayangkan, kalau di Ramadan itu masjid bukan hanya tarawih, zuhur, asar. Dididik kita taat. Cuma herannya kadang habis Ramadan, itu tanda-tanda kita. Mari kita pertahankan, karena menurut informasi yang dapat saya Bapak, Ibu, Ramadan ini tak sampai 10 hari lagi. Itu apa saya? Malam berapa malam ini? 6 malam lagi. Jadi alhamdulillah kita taatkan terus sampai akhir. Memang rasa jenuh, rasa capek, rasa lemas sudah ada memang. Saya terus terang sudah ada itu. Apalagi 20 ke atas terasa. Tapi saya mengingat 20 ke atas itulah inti manisnya. Insya Allah ya Allah sahakan bisa aku sampai akhir. Tapi terasa lemasnya ya Allah. Maka saya kalau udah lemas saya minum Batigor. Yang keempat memfikir sponsor berbagi rezeki impact. Kenapa kita lahir tak bawa apa-apa, meninggal? Perhatikan, ada yang bawa apa? Jam tinggal. Apa salahnya ditaruh jam? Tinggal. Cincin bukan. Anting bukan. Ada yang dibawa? No way. Ustaz kain kapan? Kewajiban yang hidup sesungguhnya itu bukan untuk dia. Kewajiban kita kain kapan. Jadi apa dibawa? Tak. Seperti dia lahir kosong. Ustaz dia pejabat, tak beda pejabat dengan tak pejabat, tetap sama. Jadi apa hartanya? Harta yang pernah dia infak. Maka orang bertakwa itu orang yang tak pelit. Dan Allah memotivasi dalam surah Sabah 39, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Apa yang kamu infakkan maka dia mengganti. Dia siapa? Artinya orang yang berinfak tidak akan pernah menurun dan miskin, tapi justru
bertambah karena Allah ganti. Allah tak tinggal dia. Maka Abu Lais mengatakan di antara 10 kelebihan infak itu salah satunya kita baca situ di ziyadatul barakah fil mal, bertambah keberkahan dalam hartanya. Tak tahu dia ada saja. Alhamdulillah. Kadang ada yang kontak, ada yang tak langsung. Saya Pak Anak teringat orang rumah saya kan menghadap di Mas. Dia tahu salah. Bapak ini dulu di SMA-nya. Waktu dia di lantai 3, nengok ke bawah ada murid pakai sepatu tapi tak bisa diangkat ini. Kenapa? Asal diangkat lepas. Orang rumah nengok, kok gitu ya si anu dia muridnya kan. Teringat dia, oh ya Allah, ini dulu anak yang udah berhenti 2 tahun gara-gara biaya. Mungkin gara-gara sepatu. Turun dia, bawa panggil, nak sini lah. Apa bu? Sepatumu kok gitu? Iya bu, nggak bisa dipakai lah ya. Jadi yang dari bos ada kan, bos bantuan operasi operasional sekolah ya. Tapi hujan semalam bu, jadi tak basah. Kasihan dia. Tadi kalau orang rumah, ya Allah, ini orang yang perlu dibantu. Tapi dompet orang rumah itu cuma 150.000 ongkos lagi. Tapi dia beryakinan pulang aku nanti naik beca. Karena beca ini bisa dibayar di rumah. Kalau naik angkot tak mau bayar. Itu bedanya. Sinilah, belilah nanti ganti sore, ya. Tapi yang dapat inilah. Kita kan ada yang 200, ada yang berapa ya. Ini ya, ini yang bisa dari ibu. Betul lah bu, iya betul. Itu ikhlas dari ibu. Murid yang lain no. Aku besok pakai duit-duit. Kalian kan orang tua kalian lengkap. Oh kalian mampu, orang tua kalian ada usaha dan sebagainya. Kan kasihan lah sama kawan. Ini hari Jumat kejadian, ulanglah dia. Kebetulan saya hari itu mengisi ada di Halbert, titip papa tasbih 2. Malamnya di Citra saya mengisi maulid pas di muka Gatot yang gubernur, di muka rumahnya itu ada musola Al-Ihsan. Tapi saya khawatir karena kurang sehat. Begitu pulang orang rumah, gimana mas? Masih lain. Gimana? Bisa ngisi sore nih. Jumat aja tadi bu, pelan-pelan aku. Kalau nggak gini aja lah, yang dekat-dekat aja lah isi dulu, titip papan. Di sana kasih sama orang minta tolong. Iya ya. Biar nanti buka di sana, karena khawatir. Jadi kalau apa kejadian, orang rumah ada. Jadi buka wani. Kalau sana tak mampu, kasih nanti sama orang. Oke lah. Sampai saya mengisi ke sana, tapi alhamdulillah hilang. Kenapa? Saya kalau dikawani orang rumah, sakit saya hilang. Kenapa? Iya Pak. Apalagi kan boncengan naik kereta. Ditegang namanya. Ya Allah, kau tahu apa cuma dari sebenarnya. Ini untuk orang muda rumah tangga loh. Sehat. Itu yang acara itu ada AKP orang polisi. Syukuran. Jadi pengajian ibu dan malamnya mirip bapak-bapak. Rupanya dia tanda syukur dikasih semua ibu-ibu telegu. Alhamdulillah untuk bawa istri ibu ke dapat telegu. Bapak-bapak malamnya dapat semua kain. Jadi saya juga dapat alhamdulillah. Tapi yang paling menarik ada amplop dari si AKP tadi, yang polisi tadi khusus tanda syukur dia berbagi rezeki. Ustaz ini dari saya rezeki. Apa ini? Rezeki saya alhamdulillah. Saya kok dikasih orang begitu, alhamdulillah ya Allah berkahi. Kalau tak percaya bapak coba nanti. Tak percaya coba. Ini Ustaz ada di sana. Ya Allah berkahi. Ini nyata, bulan 1 leteng musim-musim mulai. Bagaimana mas? Bisa ke tasbih? Ada orang BRI mengadakan renungan akhir. Renungan akhir menyambut tahun itu diadakan anggota-anggota berkumpul di rumah kepalanya. Nah di FF begini saya ingat di rumahnya. Jadi bisalah sampai saya sana pelan-pelan. Datang yang si BRI tadi, udah dari pengajian itu ada khusus.
dari dia pribadi. Ini Pak Ustaz Rizky, alhamdulillah, pulanglah kami. Malam ini masih berpikir, dapat atau enggak. Pulang dibuka yang tadi 500, yang dari BRI 500. Itu yang di luar dugaannya. Jadi disitulah terbocor rahasia orang rumah. Mungkin inilah kata Allah, Bang, apa? Yang apa namanya tuh, ziyadatul barokah, itu bertambah keberkahan. Allah tak tinggal diam. Kenapa begitu? Tadi ada ngasih murid aku, susah kali orangnya. Di situ saya tahu, oh, kalau begitu besok cari yang susah. Tapi yakin besok tak akan kena, niatnya sudah berbeda. Itu. Jadi kita yakinkan itu. Surah Sabah 39, wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yu'tiku. Apa yang kau infakkan, Allah tak tinggal diam, pasti dia ganti dengan jalan yang lain. Oke? Yang terakhir, mustaghfirin, minta ampun. Banyak kita minta ampun. Yakinkan dosa kita jauh lebih banyak daripada kita meyakinkan kita bersih dari dosa. Saya ulangi, yakinkan bahwa dosa kita paling banyak. Itu lebih baik dari kita meyakinkan dan menganggap kita bersih dari dosa. Ketika kita bersih dari dosa, jarang kita minta ampun. Tapi ketika kita menganggap dosa kita banyak sekali, malam-malam kita bangun. Ashar artinya sahur. Walaupun Ramadan berangkat 6 malam lagi, kita tetap bangun jam 4. Melaksanakan ibadah sunnah, itulah tahajud. Habis tahajud, minta ampun kepada Allah atas semua dosa. Mudah-mudahan kita meninggal bersih dari dosa, seperti kita lahir ke dunia tak berdosa. Cuma bedanya, ketika kita lahir ke dunia, kita yang menangis. Tapi ketika kita meninggal, orang yang menangis. Kenapa? Bagus hubungan dengan manusia. Maka hablum minan nas dituntut dalam kehidupan. Oke? Tak terasa sudah kurang 15. Mari kita padakan. Saya mohon maaf, ada 2 kali masuk, banyak kekurangan, banyak kehilapan, mohon maaf. Dan ini yang terakhir, 2 kali Pak ya. Nah ini terakhir. Kepada Allah kita mohon taufik hidayahnya. Ya Allah, jangan kau jadikan Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kami. Sampaikan kami ke Ramadan yang akan datang. Ampunkan dosa